Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana cara para investor profesional menganalisis saham? Hari ini, kita akan membedah saham roti bersama-sama dan saya akan membagikan rahasia analisis fundamental yang bisa Anda terapkan sendiri. Selamat datang di channel YouTube kami. Dalam video ini, kita akan mempelajari cara menganalisis saham roti menggunakan laporan keuangan dan rasio-rasio penting. Pengetahuan ini sangat berharga, terutama bagi Anda yang baru memulai perjalanan investasi saham. Sebelum kita mulai, penting untuk diingat bahwa video ini bertujuan untuk hiburan dan edukasi tentang analisis fundamental saham, bukan sebagai rekomendasi investasi. Sebelum membeli saham, pastikan Anda melakukan riset yang mendalam. Data yang disajikan mungkin saja tidak akurat atau sudah kedaluarsa. Selalu lakukan analisis Anda sendiri sebelum mengambil keputusan investasi. Mari kita mulai dengan melihat pendapatan dan laba roti. Pada kuartal 2 tahun 2024, roti mencatatkan pendapatan sebesar 3.920 miliar rupiah. Ini menunjukkan pertumbuhan yang stabil jika dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Laba bersih mereka mencapai 359 miliar rupiah, yang juga menunjukkan tren positif. Pertumbuhan pendapatan dan laba yang konsisten ini bisa menjadi indikator yang baik bagi kesehatan finansial perusahaan. Sekarang, mari kita lihat profitabilitas roti. Gross Profit Margin atau GPM mereka di kuartal 2 tahun 2024 adalah 54,7%. Operating Profit Margin atau OPM sebesar 13,1%, dan Net Profit Margin atau NPM sebesar 9,1%. Angka-angka ini relatif stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa roti mampu menjaga efisiensi operasionalnya dengan baik. Dari sisi posisi keuangan, sayangnya kita tidak memiliki data terbaru untuk aset dan ekuitas di kuartal 2 tahun 2024. Namun, jika kita melihat data terakhir di kuartal 4 tahun 2023, roti memiliki aset senilai 3.943 miliar rupiah dan ekuitas sebesar 2.393 miliar rupiah. Ini menunjukkan bahwa roti memiliki basis aset yang kuat dan struktur modal yang sehat. Berbicara tentang kesehatan perusahaan, Debt to Equity Ratio atau DER roti pada akhir tahun 2023 adalah 0,26. Ini menunjukkan bahwa roti memiliki tingkat utang yang relatif rendah dibandingkan dengan ekuitasnya, yang merupakan indikator positif untuk kesehatan keuangan jangka panjang. Equity multiplier atau IM sebesar 1,64 menunjukkan bahwa roti menggunakan leverage finansial secara moderat dalam operasinya. Untuk menilai kinerja manajemen, kita bisa melihat return on equity atau ROE dan return on assets atau ROA. Pada akhir tahun 2023, ROE roti adalah 19,9%, sementara ROA-nya adalah 12,1%. Kedua angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang mengindikasikan bahwa manajemen roti semakin efisien dalam menggunakan modal dan aset perusahaan untuk menghasilkan laba. Sayangnya, kita tidak memiliki data lengkap untuk analisis PE band. Namun, kita tahu bahwa harga saham roti saat ini adalah Rp1.070 per lembar. Tanpa data PE historis, kita tidak bisa menentukan apakah harga ini overvalued atau undervalued berdasarkan PE band. Untuk PB band, kita memiliki data yang lebih lengkap. Rata-rata PB band roti adalah 2,94. Dengan harga saat ini Rp1.070 dan nilai wajar berdasarkan PB band sebesar Rp1.162, kita bisa melihat bahwa ada margin of safety sekitar 7,9%. Ini menunjukkan bahwa harga saham roti saat ini sedikit di bawah nilai wajarnya berdasarkan PB band, yang bisa menjadi pertimbangan positif bagi investor yang mencari peluang. Nah, itulah analisis fundamental saham roti. Bagaimana menurut Anda? Apakah roti menarik sebagai investasi? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini jika Anda merasa terbantu. Untuk analisis saham lebih lanjut, Anda bisa mendownload aplikasi investor melalui link di deskripsi video. Sampai jumpa di video berikutnya.